Ini di hadapan saya dipersiapkan semua. Ada remote AC, ada mushaf. Bisa diangkat dulu sedikit supaya tidak terlalu penuh di sini. Ya. Ini dulu baru mushaf. Kalau pengumumannya tidak apa-apa disimpan aja. Ceramah taruh maksimal 20 menit. Ceramah subuh bebas waktunya. Ini sampai buka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu bapak sekalian, hadirin hadirat jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Kita dapati di dalam Al-Quran perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjaga kebersihan hati dan kesucian jiwa. Perintah untuk menjaga itu disajikan dalam bentuk perintah agar setiap muslim atau setiap mukmin membersihkan hatinya dan menyucikan jiwanya. Kebersihan hati dan kesucian jiwa itulah yang di dalam Al-Quran memakai kata tazkiyah. Setidaknya di dalam 2 ayat Al-Quran yang biasa kita dengar dan sering kita baca, perintah untuk itu. Satu bentuknya perintah, satu bentuknya khabar atau informasi, tetapi mengandung perintah juga di dalamnya. Yang pertama di surah Syams. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Didului dengan kata wa nafsin wa ma sawwaha. Wa nafsin wa ma sawwaha. Dan demi jiwa yang telah dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu datanglah itu perintah dalam bentuk informasi. Ya, kalau dalam bahasa Arab namanya khabar. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah, bahagialah orang yang menyucikan jiwa itu, dan merugilah, sengsaralah orang yang dassaha, artinya mengotori atau menodai jiwa yang harusnya sejak awal itu dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala memang dalam keadaan bersih dan suci. Maka kita bisa pahami bahwa qad aflaha man zakkaha berarti bahagialah orang yang menjaga kesucian jiwa dan kebersihan hati. Ada perbedaan antara hati dan jiwa tentu saja. Hati lebih spesifik. Walaupun perintah dalam hadis memang lebih banyak tertuju kepada hati yang menjadi satu dari bentuk organ tubuhnya di dalam diri kita. Kalau jiwa sifatnya lebih general ya, lebih umum dan lebih abstrak. Itu ayat yang pertama. Ayat kedua yang kita baca di surah Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Di salah satu ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala juga menjelaskan ya, tentang itu. Qad aflaha man tazakka. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Beruntunglah
sama-sama dipakai kata falah, ya, aflaha. Tadi di surah Asy-Syams juga memakai kata aflaha. Qad aflaha man zakkaha, sifatnya lebih lebih interaktif, ya, lebih aktif. Di surah Al-A'la qad aflaha man tazakka. Lalu disebutkan effort atau upaya untuk menjaga kebersihan jiwa, yaitu wadzakara isma rabbih fasalla, dengan zikir dan dengan salat. Qad aflaha man tazakka. Tazakka biasanya konotasinya lebih pasif. Kalau di surah Asy-Syams tadi lebih aktif. Zakkaha, memang ia yang menyucikan jiwanya, menjaga kebersihan dirinya. Kalau di surah Al-A'la, tazakka itu lebih defense, ya, lebih pasif. Betul-betul lebih banyak kepada menjaga kebersihan jiwa itu dengan menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum lanjut, saya ingin ingatkan bahwa bukan 1-2 kali saya ikut sholat berjamaah dan mendengar bacaan imam kata zakkaha dan tazakka itu dengan makhraj yang, mohon maaf, kurang benar, sehingga arti dan maknanya itu bisa berubah besar. Saya pernah mendengar sebagian imam sholat itu membaca alih-alih tazakka atau zakkaha, malah bacanya adalah zakkaha dan tazakka. Jadi huruf za-nya itu, ya, tazakka dan zakkaha malah diganti dengan huruf zal. Bisa bedakan huruf za. Huruf za itu adalah kembarannya atau saudara, istilah orang tajwid itu adalah saudaranya huruf ro. Jadi huruf ro yang memakai titik namanya za. Sedangkan huruf za saudaranya huruf dal. Dal yang pakai titik namanya za. Jadi da, za, za, sa. Gitu ya. Da, za, za, sa. Urutannya berdekatan memang za dan za, tapi makhrajnya berbeda. Penyebutan zakkaha dan zakkaha itu malah bisa mengubah makna ayat itu jauh. Mengapa? Tazkiyah dan tazkiyah. Ayat itu menyebutnya tazkiyah, menyucikan, membersihkan. Tazkiyah itu malah berbahaya. Tazkiyah artinya penyembelihan. Tazkiyah artinya penyembelihan. Sama dengan kata nahar. Jadi zakatu dan zabah, nahar itu dekatan maknanya. Jadi ketika dibaca qad aflaha man zakkaha, waduh, itu jauh artinya. Beruntunglah orang yang menyembelih jiwanya. Qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang menyembelih dirinya. Jauh. Maka patut berhati-hati. Ya, itulah mungkin pentingnya belajar ilmu makhraj itu, ya, khususnya penyebutan huruf, ya. Karena setiap huruf hijaiyah itu punya tempat keluar di sini, di lidah, di mulut, di wilayah penyebutan huruf, namanya makharij al-huruf. Maka cukup berhati-hati dan ya mudah-mudahan bisa lebih sempurna, ya, penyebutan huruf ketika kita membaca Al-Quran. Saya kembali jemaah sekalian yang saya muliakan kepada kata tazkiyah tadi. Allah Subhanahu wa taala memuji dan juga menyuruh untuk kita umat Islam membersihkan hati, menyucikan jiwa masing-masing. Di surah Al-A'la Allah sebutkan 2 amalan, ya, untuk menjaga kebersihan jiwa, yaitu zikir dan salat. Lalu ada satu ayat di surah
di surah An-Najm kalau tidak salah. Allah Subhanahu wa taala malah melarang orang untuk kata yang dipakai sama, tazkiyah juga. Allah berfirman, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa." Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Janganlah kamu mentazkiyah diri kamu semuanya. Mengapa? Huwa a'lamu bimanittaqa. Dialah yang tahu siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Nah, kata tazkiyah di situ berbeda dengan tazkiyah di dua ayat yang kita sebutkan pertama tadi. Tazkiyah di dalam surah An-Najm itu lebih banyak kepada puji diri, memuji diri sendiri. Jadi, janganlah kamu menganggap suci diri sendiri dengan melebihkan, sayalah yang lebih, sayalah yang ini, sayalah yang itu, dan sebagainya. Maka Allah bilang di akhir ayat itu, huwa a'lamu bimanittaqa. Karena dia yang tahu siapa di antara kalian yang paling, ya memang betul-betul paling suci, paling bersih. Maka tidak boleh setiap orang itu mengklaim dirinya, sayalah yang lebih, sayalah dan sebagainya itu. Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pujian dan perintah ini itu dijalankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat pada zaman itu. Dan sampai sekarang tentu saja perintah itu juga berlaku ya, kepada kita semua. Tetapi pada zaman sahabat saya teringat satu hadis Nabi yang menyebutkan tentang keutamaan, keistimewaan orang yang menjaga kebersihan hati dan kesucian jiwa, padahal amal ibadahnya yang lain itu tidak banyak. Jadi amal ibadahnya yang lain itu terbatas. Tetapi justru karena ia menjaga hati dan membersihkan jiwanya dari segala macam kotoran, penyakit yang bisa menodai hati dan jiwa itu, ia mendapat keistimewaan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis itu disebut, kalau tidak salah dari Imam Tirmizi, kalau tidak salah. Seorang sahabat dari namanya Abdullah bin Amr ibnul As radhiyallahu anhuma. Inilah yang meriwayatkan hadis itu. Sang sahabat bilang gini, kami duduk bersama dengan Nabi di Masjid Nabawi. Sedang duduk bersama dengan beberapa orang sahabat. Tiba-tiba Nabi bilang, yatla'u alaikumul ana rajulun min ahlil jannah. Kalian sebentar lagi akan dilewati oleh seorang penghuni surga. Kalian, kata Nabi, sebentar lagi akan dilewati seorang penghuni surga. Ya, para sahabat, Nabi menunggu siapa gerangan orang yang dimaksud. Secara umum sahabat-sahabat Nabi mendapatkan pujian. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan, tapi secara umum menunjuk orang per orang, belum semua mendapatkan jaminan seperti itu. Tidak semua sahabat Nabi yang jumlahnya ratusan ribu itu, Nabi tunjuk satu persatu, ini penghuni surga, tidak. Walaupun pujian dari Allah di dalam Al-Quran itu berlaku umum ya, kepada sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Maka ketika ada orang yang ditunjuk oleh Nabi secara langsung sebagai penghuni surga, itu orang yang istimewa, punya kelebihan. Misalnya 10 sahabat Nabi yang disebut 10 penghuni surga, Abu Bakrin fil jannah kata Nabi, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, disebut. Nabi urut memang 10 orang itu. Itu ya keistimewaan. Tapi semua orang juga paham Abu Bakar Siddiq pantas mendapatkan itu. Umar bin Khattab pantas mendapatkan jaminan itu. Sahabat-sahabat yang sering kita baca wajar dan pantas karena mereka sudah berbakti begitu banyak untuk agama, menjaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu tiba-tiba Nabi bilang begitu, akan lewat sebentar lagi seorang penghuni surga. Maka mereka pada menunggu siapa itu kira-kira. Lewat satu orang sahabat Nabi, tidak disebut siapa namanya. Orang-orang juga merasa ini kayaknya bukan orang lama tinggal di situ. Mereka masih pada bingung.
Ini orang dari mana? Namanya juga tidak disebut. Lewat laki-laki itu, sahabat Nabi itu sambil menenteng sendalnya. Karena lewat di situ di Masjid Nabawi habis berwudu. Kata Abdullah bin Amr, ini anggota tubuhnya yang besi basah, habis berwudu. Lewat, ucap salam, tidak singgah juga. Tidak singgah, hanya lewat saja begitu. Salam kepada Nabi, salam kepada para sahabat, lanjut. Abdullah bin Amr seorang sahabat, putra seorang sahabat. Sahabat Nabi Amr bin Al-As, itu ayahnya. Putranya namanya Abdullah. Jadi dua orang sahabat Nabi, ayah dan putranya. Abdullah bin Amr bilang, hari pertama belum banyak yang penasaran. Keesokan hari duduk lagi bersama dengan Nabi. Nabi bilang begitu, orang itu lagi yang muncul, yang lewat. Hari ketiga berulang lagi. Nabi bilang seperti itu, dan orang itu lagi yang lewat. Subhanallah. Jarang 3 hari berturut-turut. Sehingga Abdullah bin Amr pun bilang, saya penasaran. Apa keistimewaan orang ini dibanding kami semua yang ada di situ sampai mendapatkan jaminan yang paling tinggi, surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ia ikuti ke rumahnya. Kata Abdullah bin Amr, saya ikuti ke rumahnya, ketuk pintunya. Ia kenal kepada Abdullah bin Amr, tapi sang sahabat tidak begitu kenal, jarang bersama-sama. Silahkan, ada keperluan apa? Kata Abdullah bin Amr begini, Fulan, saya ini lagi ada masalah di rumah dengan ayah saya. Terus, bisa tidak saya tinggal di rumah Anda barang 2 malam, 3 malam? Hak seorang tamu. Kata sang sahabat, silahkan. Silahkan. Tujuan Abdullah bin Amr adalah untuk tahu kira-kira apa yang ia lakukan. Ibadah apa yang ia kerjakan sampai mendapat keistimewaan itu. Tinggallah ia di situ. Abdullah bin Amr bilang, tidak ada. Malam hari tidak sholat tahajud. Siang hari juga tidak puasa sunnah. Padahal, kata sang sahabat, 2 ibadah inilah, amalan inilah yang bagi kami kaum sahabat paling banyak memasukkan orang ke surga. Puasa sunnah, sholat tahajud. Ternyata orang ini tidak. Malam juga tidak, siang juga tidak. Kecuali kata Abdullah bin Amr, saya dapati kalau ia terbangun di malam hari, sempat terbangun pada malam hari, ia zikir, dia berzikir, habis itu tidur kembali. Tapi kata Abdullah bin Amr, rasanya bukan itu. Mengapa? Yang lakukan begitu juga banyak. Tapi kenapa dia yang dapat? Sampai hari ketiga, barulah ya selesai hari menjamu tamu kan. Barulah Abdullah bin Amr jujur, Fulan, saya tidak ada masalah dengan ayah saya di rumah. Waduh, baru dia kaget. Terus katanya, hanya saya penasaran, heran. Kami duduk bersama Nabi, Nabi bilang begini, Anda yang lewat 3 hari berturut-turut loh. 3 hari berturut-turut, Anda yang lewat. Maka saya ingin tahu, amalan apa yang membawa Anda menempati posisi itu, mendapat jaminan istimewa itu. Kata sang sahabat, kama ra'aita, seperti yang kamu lihat. Tidak ada, tidak. Bukan karena Abdullah bin Amr nginap di rumahnya maka ia perbaiki amalnya. Tidak juga. Kama ra'ait, seperti yang kamu lihat. Masih heran dan bingung, pamitlah sang sahabat. Saya pamit kalau begitu, pamit. Belum jauh jalan, barulah dipanggil. Ta'al. Sini, kata sang sahabat. Kenapa? Kama ra'aita, seperti yang kamu lihat. Hanya, hanyanya itu yang menjadi kunci. Hanya, kata sang sahabat, saya punya kebiasaan. Apa itu kebiasaannya? Setiap malam sebelum tidur, saya mengangkat tangan berdoa kepada Allah. Apa doanya? Ya Allah, semua orang yang menyakiti perasaan saya hari ini, saya maafkan. Semua orang yang menyakiti perasaan saya hari ini, yang menyinggung, yang bergibah, pokoknya yang menyakiti perasaannya dengan cara apapun, kata sang sahabat, saya maafkan semuanya. Lepas semuanya. Sehingga saya tidur dalam keadaan hati yang bersih. Itu situ kuncinya itu. Saya tidur dalam keadaan hati yang bersih. Tidak menyimpan dendam kepada seorang pun. Tidak menyimpan dengki kepada seorang pun. Ia bersihkan betul hatinya itu dari penyakit-penyakit kotor itu. Maka Abdullah bin Amr mengatakan, itu yang bawa kamu ke surga. Langsung begitu.
Itu yang bawa kamu ke surga. Nah, lanjutannya itu sang sahabat bilang, wa hadzal ladzi la yutaq. Dan amalan itulah yang tidak semua kami mampu untuk lakukan. Coba lihat, pada zaman Nabi pun juga begitu. Tidak semua, kata sang sahabat, kami mampu untuk lakukan itu. Menjaga kebersihan hati, menjaga kesucian jiwa dari penyakit-penyakit yang ada. Ibu bapak sekalian, doakan Allah Subhanahu wa taala. Jaminan surga itu jaminan tertinggi. Jaminan tertinggi. Ibadahnya tidak banyak, tapi amalan yang ia miliki justru membawa dia begitu kencang. Karena sudah jadi kebiasaan, menjadi kebiasaan. Sehingga juga kembali kepada kita. Ya tidak semua orang, tidak banyak orang apalagi, tentu saja, yang juga bisa masuk ke surga lewat jalan itu. Tetapi pujian dan perintah Allah dalam 2 ayat yang kita bacakan tadi tetap berlaku. Tetap berlaku. Tazkiyatu an-nafs. Itu yang disebut sebagai tazkiyatun nafs. Membersihkan hati, menyucikan jiwa, atau lebih tepatnya menjaga. Karena pada dasarnya setiap kita itu lahir dalam keadaan bersih, memang suci, tidak ada kotoran. Nanti setelah kita hidup baru, apalagi setelah berinteraksi dengan sesama manusia, ya pastilah akan ada kotoran-kotoran itu. Kita iakan atau ingkari juga tetap sama. Ya, karena mulut kan tidak bisa mewakili hati kita sepenuhnya. Saya tidak ada masalah kok, tapi dia nyimpan. Ya kan? Ya. Pada dasarnya setiap kita lahir dalam keadaan bersih, suci. Maka disebut menjaga. Menjaga kebersihan hati, menjaga kesucian jiwa. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita menjaga kebersihan hati, kesucian jiwa itu? Jawabannya adalah, amalan terbaik untuk menjaga kebersihan hati, kesucian jiwa, yaitu Al-Quran. Al-Quran. Al-Quran Allah sebut di dalam Al-Quran sendiri itu sebagai ruh. Ya kan? Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Dan Allah bilang, kami turunkan kepadamu ruh. Ruh. Apa maksudnya ruh? Hidup. Ruh yang membuat kita hidup. Ya kan? Kita tanpa ruh, ya seonggok jasad, mati. Hilang semuanya. Tidak bisa kita gerakkan. Malah kesadaran juga tidak ada. Al-Quran adalah ruh. Di surah An-Nur, Allah sebutkan Al-Quran itu sebagai cahaya. Sebagai cahaya. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin. Fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durri. Yuqadu min syajaratin mubarakatin. Zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah. Itu perumpamaan Al-Quran di dalam diri, dalam hati setiap mukmin. Allah bilang ibarat ya yang masih dapatkan. Saya masih dapat itu. Ya. Ibarat lentera yang disimpan di dalam ini teplok, disimpan di dalam dinding. Yang dapat. Dulu kita masih dapat tiang penyangga rumah itu bambu. Ya, bambu itu kan punya buku. Di salah satu buku, khususnya di tengah tiang itu di lubang. Ya kan? Di lubang. Di dalam lubang itulah kita simpan lentera, lampu. Supaya terjaga, tidak hembusan angin tidak mematikan cahaya lampu itu. Itu gambaran yang Allah sampaikan tentang Al-Quran dalam diri seorang mukmin. Al-misbahu fi mathalu nurika mishkatin fiha misbah. Mishkah itu di dalam hati. Jadi rongga yang di dalamnya ada misbah, ada lentera itu. Al-misbahu fi zujajah. Lentera apinya itu dilindungi oleh kaca. Zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durri. Kaca yang melindungi lampu atau api atau lentera itu sendiri itu begitu besar cahayanya. Kaukabun durri, seperti bintang cerah di langit.
Az-zujajatu ka'anna kaukabun durri yuqadu min syajaratin mubarakah. Dihidupkan sumbernya itu dari minyak yang murni, yang minyak disebut minyak zaitun, ya. Yang tumbuhnya, pohon zaitun itu tumbuhnya pas di pertengahan, tidak condong ke kiri dan tidak condong ke timur, tidak juga condong ke barat. Apa maksudnya? Ya, para ulama tafsir bilang ketika sebatang pohon itu tumbuh persis di tengah, maka ia akan mendapatkan asupan cahaya matahari sejak terbit sampai terbenam. Jadi murni betul. Sepanjang matahari berada di atas, sepanjang itu pula dia mendapatkan cahaya. Dan cahaya itulah yang, cahaya matahari itu yang akan membakar. Akhirnya muncullah buah zaitun dengan minyak yang murni. Beda ketika tumbuh di timur, hanya mendapat cahaya matahari pada saat terbit. Ketika terbenam akan susah mendapat karena jauh ke timur. Juga ketika dari di barat juga begitu. Jadi betul-betul murni, cahayanya itu murni. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Minyak itu sendiri sudah bercahaya meskipun tidak terkena api. Itu gambaran Al-Quran. Jiwa seorang mukmin itu bersih, penuh cahaya, ditambah dengan Al-Quran, maka semakin bersih, semakin bercahaya. Jadi, amalan paling baik untuk menjaga kebersihan hati kita adalah kembali kepada Al-Quran. Dekati Al-Quran. Baca ayat Al-Quran, apalagi dengan tadabbur. Dengan tadabbur. Apalagi membaca, mempelajari sunnah dan perilaku Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi orang yang betul-betul terjaga, memang Nabi maksum. Tapi dalam perbuatan dan perilaku Nabi ada keteladanan. Ada keteladanan. Keteladanan terhadap Nabi itulah yang bisa menjaga kebersihan hati dan kebersihan jiwa kita. Lalu dalam Al-Quran sendiri Allah sebutkan tadi diantaranya zikir, ya, banyak zikir, banyak sholat. 2 poin terakhir, yang pertama adalah itu caranya, metode membersihkan jiwa kita. Yang paling besar adalah Al-Quran. 2 poin yang terakhir, poin yang pertama adalah prinsip tazkiyatun nafs di dalam Islam. Ada 2 kata yang menjelaskan tentang tazkiyatun nafs dalam Islam. Yang pertama disebut tahliyah. Yang kedua disebut tahliyah. Jadi at-tahliyah wa tahliyah. Tahliyah artinya pengosongan, pembersihan. Kalau mau membersihkan jiwanya, maka kosongkan lebih dulu. Apa itu mengosongkan jiwa? Maksudnya hindari kotoran-kotoran yang bisa menjangkiti hati. Yang kedua baru tahliyah. Tahliyah artinya menghiasi tempat yang tadi sudah kosong. Jadi hindari sifat iri dulu, sifat dengki dulu, habis itu baru masukkan sifat bersyukur kepada Allah, sifat qanaah. Jadi tahliyah dan tahliyah. Kadang-kadang kita bisa dapat itu sebagai urutan. Sebagai urutan, ya. Kosongkan dulu baru isi. Kadang-kadang juga tidak. Kadang-kadang juga tidak. Bisa bersamaan. Jadi justru sifat baik itu mengikis sifat buruk, bahkan bisa mengusir sifat buruk dari hati kita. Makanya Nabi bilang dalam hadis, innamal ilmu bitta'allum wal hilmu bittahallum. Pintar karena belajar, santun karena bersikap santun. Untuk menjadi orang yang halim, orang yang santun, maka belajarlah jadi penyantun. Menjadi penyantun maksudnya orang yang santun, bukan penyantun penderma, bukan. Belajarlah menjadi orang yang santun, tutur bahasa yang lembut, sifat yang baik, hati yang soft, yang lembut. Itu dilatih. Dilatih. Dalam hadits lain Nabi mengatakan as-sabru bit-tasabbur. Ingin mendapat sifat sabar, maka belajar menjadi orang sabar. Belajar menjadi orang sabar. Memang bisa dipelajari? Bisa. Bisa dipelajari. Mempelajari, melatih diri, membiasakan jiwa kita untuk memiliki sifat-sifat baik, itu yang diungkap oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin sebagai kata riyadhah. Disebut sebagai apa?
riyadhah. Ya, kalau riyadhah sekarang kita artikan sebagai olahraga. Kalau riyadhah menurut Imam Al-Ghazali adalah olah hati, olah jiwa. Ya, walaupun kadang-kadang ya tips dan metode yang beliau sampaikan patut untuk dikritik. Karena pernah beliau bilang gini, kalau mau melatih diri menjadi sabar, maka ke pasar jadi pencuri. Supaya dilihat oleh orang, maka digebuki. Seberapa tahan Anda digebuki, maka sekuat itu pula Anda akan menjadi orang yang sabar. Berani nggak? Ya. Tapi itu riyadhah menurut beliau, latihan. Ya, meskipun ya tentu saja metodenya salah. Ya. Tidak benar. Fungsinya adalah untuk melatih, memang melatih sifat-sifat baik itu dan ini internalisasi sifat itu ke dalam jiwa kita. Poin terakhir hadirin sekalian saya muliakan adalah ada padanan kata tazkiyatun nafs yang sering kita sebut, yaitu ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu kadang-kadang disepadankan. Oh, kalau tidak tazkiyatun nafs maka pakainya ilmu tasawuf, itu ajalah yang dipakai, sering diucapkan, sering disebutkan gitu ya. Meskipun sekarang ada perkembangan, tasawuf sudah menjadi disiplin ilmu pengetahuan, yaitu dengan misalnya lebih banyak kepada riyadhah tadi itu yang Imam Al-Ghazali sampaikan. Dulu para ulama kita mengenal tasawuf itu sebagai sikap dan perilaku, menjadi orang yang zuhud, ya, membiasakan sifat wara, ya, fokus ibadah, mengurangi interaksi dengan kehidupan dunia semaksimal mungkin. Itu yang dulu mereka sebut sebagai ilmu tasawuf. Meskipun setelah itu, dulu masalah perilaku, memang pilihan hidup. Tapi lama-kelamaan akhirnya berubah menjadi pemikiran. Dan itu dalam sejarah kita dapati banyak yang kayak begitu. Awalnya adalah perilaku, awalnya adalah amalan. Lalu lama-kelamaan orang yang lihat akhirnya menyebut, oh ini pemikiran. Padahal tidak. Itu pilihan hidup pada zaman dulu. Setelah itu diproses, diolah, akhirnya dijadikan sebagai, oh ini pemikiran tasawuf. Nah, ketika sudah menjadi pemikiran, masuklah 1, 2, yang kadang-kadang lurus, kadang-kadang tidak lurus. Ya mohon maaf kita harus bilang begitu. Mengapa? Karena kadang-kadang kita dapati ada saja ungkapan yang ini kok sampai seperti itu. Di antara ungkapan yang biasa kita dengar adalah yang dinisbatkan kepada Imam Malik. Man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaq. Man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaq. Wa man tasawwafa wa tafaqqaha faqad tahaqqaq. Itu ungkapan yang disandarkan kepada Imam Malik, dinisbatkan kepada Imam Malik. Memang ada sebagian ulama fikih dalam mazhab Malik yang sebut itu dalam bukunya. Menurut dia adalah itu pernyataan Imam Malik. Perlu kita luruskan dulu, bukan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nisbatnya kepada Imam Malik. Imam Malik hidup pada abad kedua, 160-an Hijriah. Beliau wafat tahun 169 kalau tidak salah. Ulama besar di kota Madinah. Siapa yang belajar ilmu fikih dan tidak belajar ilmu tasawuf, maka menurut kalimat itu bilang gitu, maka menjadi orang fasik. Saya mohon maaf kalau kebalik. Siapa yang belajar ilmu tasawuf, saya belajar ilmu fikih tapi tidak belajar ilmu tasawuf, maka menjadi orang fasik. Siapa yang belajar ilmu tasawuf dan tidak belajar ilmu fikih, maka menjadi orang zindiq. Siapa yang belajar ilmu tasawuf dan ilmu fikih, maka menjadi orang yang faham hakikat. Sebagian ulama menyebut bahwa nisbat kepada Imam Malik tidak benar. Tidak sepenuhnya benar. Mengapa? Karena ilmu tasawuf sebagai pemikiran itu muncul belakangan. Bukan pada awal-awal Islam. Yang kedua, makna dan kandungannya rasanya patut untuk kita kritisi juga. Apa yang dimaksud dengan ilmu fikih? Lalu tidak tasawuf. Kalau tasawuf adalah ilmu kebatinan, ilmu jiwa, ilmu yang bisa memberi ruh kepada setiap ibadah yang kita lakukan. Fikih itu, ilmu fikih itu adalah mengcover itu, menghimpun itu. Ketika kita belajar sholat, kita kan tidak sekadar belajar gerakan fisik kan ya.
Ucapannya apa, gerakan? Tidak. Ruh salat justru adalah khusyuk. Adalah khusyuk. Orang yang salat dan tidak khusyuk, salatnya sah tapi kering. Tidak ada rasanya. Justru salat itu menjadi hidup dengan sifat khusyuk. Makanya ketika belajar salat, ya belajar khusyuk. Selain ucapan dan gerakannya, ibadah puasa. Ya sekedar puasa. Ada orang yang puasa sejak sahur, selesai sholat subuh dia tidur sampai duhur. Bangun sholat duhur, tidur lagi sampai asar. Bangun asar, tidur lagi sampai buka puasa. Sah tidak puasanya? Sah tidak puasanya? Sah atau tidak? Sah. Walaupun tidak ada di antara kita yang begitu kan? Enak loh tidur. Apalagi habis nonton bola. Tapi kan sudah tidak. Subuh sampai duhur, duhur sampai asar, asar sampai maghrib. Sah, karena dia tidak makan, tidak minum, sah puasanya. Ada rasanya? Tidak. Karena ruh puasa itu adalah ibadah yang bersama dengannya. Maka hadirin-hadirin sekalian yang saya muliakan, jaga kebersihan hati kita, jaga kebersihan jiwa kita. Pelajarilah agama dengan sempurna, amalkan agama juga dengan sempurna. Di dalam setiap agama ada dua itu. Fisik dan batinnya, lahir dan batinnya. Lahirnya laksanakan, batinnya jangan lupa. Dan jangan hanya fokus juga kepada batin, akhirnya semuanya pada hilang. Pada hilang. Wow, tidak perlu orang ketika sholat gerakannya pas seperti Nabi, yang penting khusyuk. Kan salah juga kan? Salah juga. Dulu ada yang sama-sama dengan saya dulu sama-sama katanya habis ruku, pokoknya tangan begini. Kenapa? Barangkali dulu ketika Nabi sedekap itu capek, tangannya terus turun. Yo, kok kata capek yang keluar? Tidak, pelajari seimbang. Zahirnya iya, batinnya juga iya. Maka itu akan menjadi kiat terbaik untuk menjaga kebersihan hati dan kesucian jiwa kita. Demikian Bapak sekalian saya muliakan, materi yang kita bisa sampaikan pada hari ini untuk penyegaran bagi semua. Saya yakin Ibu Bapak ada yang pernah sama-sama ikut mengkaji hal ini dan hanya penyegaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kebersihan hati kita semua, menjaga kesucian jiwa kita. Akhir-akhir Ramadan seperti ini kesempatan untuk kita itqun minan nar. Ya kan? Membebaskan diri kita dari ancaman siksa api neraka. Bagaimana caranya? Ibadah dengan baik. Ucapan selamat kepada ibu bapak yang bisa iktikaf. Ada yang iktikaf kan? Iktikaf penuh atau separuh-separuh. Ya. Pak Ustadz, saya mau iktikaf tapi malam hari, boleh tidak? Boleh. Tapi setiap malam niat lagi untuk masuk. Jadi sebelum masuk iktikaf niat lagi untuk malam ini. Besok keluar ya sudah putus lagi iktikafnya. Tapi masih lebih baik daripada yang tidak sama sekali. Adalah ya waktu untuk iktikaf. Selamat ibu bapak yang bisa iktikaf. Manfaatkan kesempatan iktikaf dengan baik. Kesempatan untuk ibadah. Tidak semua orang mampu kayak begitu. Putus dari dunia kan. Kan kalau kita iktikaf begitu memang hanya untuk ibadah. Jangan iktikaf ke masjid tapi semuanya dibawa. Bantalnya dibawa, selimutnya dibawa, laptopnya dibawa, tabletnya dibawa. Pokoknya semua dibawa. Mau kemana Pak? Iktikaf. Itu bukan iktikaf namanya, pindah rumah namanya. Habis itu setiap waktu buka puasa saya ke rumahnya, tolong bawakan saya makanan A, B, C, D. Loh, Anda mau iktikaf atau mau apa? Ibadah. Perbanyak doa, perbanyak zikir, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mudah-mudahan menjadi jalan untuk kita membersihkan jiwa dan hati kita. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Panjangan ya. Untungnya dikasih di sini bebas waktunya. Ya kalau saya Ustaz Dasat siapa suruh kasih waktu begini. Baik, terima kasih.